Selamat sore, Prof. Anwar. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Anwar. Bisa mendengar suara kami, Prof? Bu Tati, bisa terdengar suara kami kan, ya, Bu? Dengar. Ji. Sepertinya Prof. Anwar belum terkonek, Bu. Kami tunggu dulu, ya, Bu. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Amar. Ngapunten, Bu Tati, mungkin ini kita tunggu Prof. Anwar sekedap, nggih. Ini barusan diinfo, beliau masih di jalan. Sebentar lagi sudah mau sampai. Sebentar, nggih, Bu. Oke.
format format tiap kecamatan kan lain-lain gitu. Pak Dwi juga seharusnya kalau mau dibikin seperti ini, 1 tahun kemarin seharusnya sudah usul. Tuh. Dibikin kayak apa maksudnya? Maksudnya kan kemarin ini Bu, maunya kan kok Assalamualaikum Bu Tati, Prof. Anwar Sanusi sampun rawuh, bisa kita mulai Bu? Bu Hartati, mohon izin Bu Hartati, bisa kita mulai Bu? Kedam ya Prof, kami coba hubungi Bu Tati selaku moderator. Siap. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ye. Selamat sore Bu Tati. Hei. Ya. Tadi maaf saya sholat. Tadi sudah dibuka Mbak Dewi ya? Belum Bu, ini izin kami buka nggih Bu? Oh, nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Program Studi S2 Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan, Dr. Insinyur Hartati Kartikaningsi, MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Gatot Ciptadi. Yang kami hormati juga dosen pengampu mata kuliah S2 PSLP dan S3 Ilmu Lingkungan yang hadir pada sore hari ini, serta Bapak Ibu mahasiswa peserta kuliah 3-in-1 pada sore hari ini yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Profesor Dr. Anis Anwar Sanusi, MPA, PhD, dosen tamu kita pada sore hari ini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023 pada rangkaian kegiatan kuliah 3-in-1, program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan, dan program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana. Dengan tema pada sore hari ini, isu lingkungan dan ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan program 3-in-1 ini adalah salah satu program unggulan Universitas Brawijaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi lulusan menggunakan 3 sumber belajar, yaitu dari dosen luar negeri, universitas tinggi, dan juga yang saat ini sedang kita ikuti bersama, yaitu program kuliah 3-in-1 oleh pengajar dari unsur praktisi, dengan Profesor Anwar Sanusi, PhD. Kuliah dengan Profesor Anwar Sanusi ini akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan pada hari ini dan sesi kedua pada tanggal 16 Oktober 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita simak bersama pemaparan materi demi kelancaran acara pada hari ini, kami silakan untuk sejenak menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa dapat diakhiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum beralih pada acara selanjutnya, mohon waktu sejenak untuk dokumentasi pengambilan foto bersama, nggih Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu dan seluruh peserta mengaktifkan video. Bapak Ibu bisa mungkin on cam dulu untuk kami ambil dokumentasi. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Berikutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti pada sore hari ini, langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita, Profesor Anwar Sanusi, PhD, untuk memberikan materi perkuliahan dengan didampingi oleh Dr. Insinyur Hartati Kartikaningsih selaku moderator. Selanjutnya, untuk waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Makasih Mbak Dewi. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bu Tati. Teman-teman semuanya. Ya. Narasumber kita kali ini pada kuliah 3-in-1 adalah Profesor Anwar Sanusi, PhD. Beliau S1 di UGM, S2 di Saitama, Jepang, S3 di GRIPS Jepang juga, dan postdoc di GRIPS Jepang. Banyak sekali karya beliau, dan sekarang beliau menjabat sebagai Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini kita mulai jam 15.15, waktunya nanti sampai 16.45 dengan question dari pertanyaan sekitar 30 menit. Jadi mungkin sampai 16.15, Prof. Nanti terus dari pertanyaan. Apa mungkin pertanyaan di tengah-tengah gitu gimana, Prof? Dan, bisa, Prof. Ya. Nanti di tengah-tengah bisa saja nanti, Bu Tati. Oh iya, jadi 16 sampai 16.45 itu dengan pertanyaannya, Prof. Ya. Pasti Ya. 1,5 jam. Iya, monggo, Prof. Sambil silakan. Oke. Terima kasih, Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati moderator, Ketua Program Studi PSLB, Ibu Dr. Hartati Kartikaningsih, dan juga Mbak Dewi Savitri yang tadi sudah mengantarkan acara 3-in-1 lecture ya. Ini bagus sekali, acaranya adalah pembelajaran tiga dalam satu ya. Kayak kita pesan kopi saja, Bu ya. Kopi, susu, sama gula itu kan ada ya. Nah, ini memang sebagai pendekatan yang menurut saya sangat inovatif untuk tentunya memberikan bekal pembelajaran untuk para mahasiswa dalam rangka memahami isu-isu aktual. Saya dalam hal ini menyampaikan terutama isu yang terkait dengan ketenagakerjaan dan karenanya saya ingin membagi slide ya terkait paparan yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan isu yakni adalah tantangan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam dunia kerja modern. Jadi dalam waktu yang tadi sudah disampaikan sampai sekitar 16.45, saya ingin menyampaikan 3 hal ya. Yang pertama, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Yang kedua adalah peluang dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Dan tentunya ini adalah mungkin pandangan saya dan dalam rangka memberikan masukan bagi perguruan tinggi, bagi mahasiswa, dan juga tentunya bagi alumni. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi atau tantangan yang ketenagakerjaan yang saat ini kita hadapi. Saya pertama ingin menyampaikan terkait dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ya. Memang banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi ketenagakerjaan. Namun demikian saya hanya membatasi beberapa isu yang memang relevan dengan saat ini yang kita hadapi, terutama dalam perspektif misalnya adalah penduduk, kita lihat dari sisi pendidikan,
kemudian lapangan kerja, dan juga tingkat pengangguran. Kalau kita lihat dari struktur penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan, ini kita lihat bahwa penduduk yang berusia SMP dan ke bawah, artinya SD dan SMP, ini adalah 58%. Kemudian SMA dan SMK 34,49%, sedangkan sisanya ini adalah dari pedofilia dan universitas. Nah, ini kalau kita lihat yang paling banyak mereka bekerja, ini adalah mereka yang lulusan SMP ke bawah. Jadi dari setiap 10 penduduk pekerja Indonesia terdapat 6 orang yang berpendidikan SMP ke bawah. Nah, ini yang menjadi sebuah kondisi ya. Dan ini kalau kita lihat dari sisi persentase angkatan kerja Indonesia pun, ini juga masih didominasi persentasinya adalah persentase SMP dan SD yang paling banyak menduduki yang namanya di sini adalah lapangan pekerjaan. Nah, rendahnya tingkat pendidikan dan juga produktivitas ini membuat posisi bargaining ya, posisi daya tawar menawar pekerja Indonesia relatif rendah. Ini pada graf bagian yang di sebelah kanan, ini kita bisa melihat bagaimana tingkat produktivitas per pekerja. Artinya ke setiap satu orang bekerja, ini kita menghasilkan berapa dolar ya yang bisa dihasilkan untuk mereka. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dari negara-negara yang paling tinggi produktivitasnya adalah Singapura, kemudian United States, Hong Kong, China, Australia, Prancis, dan seterusnya. Kita melihat misalnya posisi Indonesia di mana. Ini posisi Indonesia nilainya adalah 24,4 atau 1,8 ya. Ini 18% kalau di Indonesia. Kemudian kalau dilihat ASEAN, ini adalah 24,5. Artinya kita masih di bawah rata-rata ASEAN. Ya karena memang ASEAN ini ada negara Singapura, kemudian ada di sini negara Thailand, kemudian ada di Malaysia ya. Jadi ini membuat posisi dari rata-rata ASEAN cukup tinggi dan itu di bawah dari Indonesia. Jadi inilah yang menjadi potret membuat ya rata-rata kenapa yang namanya produktivitas kita rendah. Mungkin salah satu tadi penyebabnya adalah karena dari sisi komposisi angkatan kerja kita ini masih didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan SMP dan ke bawah dan SD. Kemudian kalau kita lihat dari aspek misalnya penduduk Indonesia yang mereka bekerja di mana saja. Kita lihat penduduk Indonesia masih cenderung bergerak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya ini adalah belum produktif ya. Nah, persentase penduduk bekerja dan jenis keterampilan utama ini kalau dilihat data per Februari, ini kalau yang warnanya purple ini atau blue ini adalah mereka adalah yang blue collar. Blue collar ini adalah 60,58% sampai hampir 61%. Ini penduduk kita banyak yang bekerja di sektor pertanian, tenaga produksi, operator, alat angkutan, pekerja kasar, dan sejenisnya. Ini sangat besar ya, 61%. Sementara yang white collar, ini adalah white collar atau kerah putih. Ini menunjukkan bahwa dari sisi penduduk yang bekerja di profesional, teknisi, kemudian manajerial, administratif, tata usaha, atau mereka yang sering dikonotasikan bekerja di sektor di kantoran ya, ini adalah jumlahnya masih sedikit, 13,48. Sementara yang di tengah-tengahnya adalah mereka yang masuk dalam kategori grey collar, artinya kerah abu-abu ya. Kalau yang tadi blue, kemudian white, ini abu-abu, ini ada 25,94%. Nah, dari mereka kebanyakan kalau dari sisi lapangan usaha,
kebanyakan banyak mereka itu bekerja di sektor tersier. Sektor yang memang di sini banyak mungkin sektor-sektor jasa. Dan dari sisi katakanlah formal dan informalnya, kebanyakan penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Jadi kalau dari data sini kita bisa simpulkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja masih di sektor-sektor tersier, bentuknya informal, dan jenis pekerjaannya adalah jenis pekerjaan yang sifatnya blue collar. Kemudian kita lihat lagi data yang terkait dengan kondisi pengangguran. Ini adalah misalnya kondisi pengangguran kita. Saya coba untuk menampilkan data dalam dalam berbagai kelompok analisis. Yang pertama kalau dilihat dari sisi adalah tingkat pengangguran terbuka dari sisi usia. Ini kebanyakan adalah mereka yang usianya 15 sampai 19 tahun. 15 ini kita masukkan karena memang 15 itu kalau definisinya adalah sudah masuk di dalam usia kerja. Mereka ini bisa bekerja, tapi kebanyakan mereka bukan angkatan kerja juga. Karena apa? Karena mereka masih sebagian besar adalah sekolah. Kemudian kalau dari sisi tingkat pengangguran, kemudian kita lihat dari sisi pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka kita ini ternyata dikontribusikan lebih banyak mereka yang berpendidikan SMA dan SMK. Dan mereka kebanyakan adalah tinggal di perkotaan. Perdesaan ini tingkat penganggurannya ini adalah relatif lebih rendah dibanding dengan perkotaan. Namun demikian, kalau kita lihat dari perspektif yang lain, terutama adalah dari sisi tingkat kemiskinan. Kenapa tingkat kemiskinan masih rendah? Karena memang orang di desa itu meskipun mereka bekerja, namun dari pekerjaannya belum mampu untuk memberikan penghidupan yang layak. Jadi work but still poor. Ini adalah sebuah fenomena yang memang masih kita lihat di pedesaan. Sebagai perbandingan saja ya, kalau kita lihat misalnya upah minimum sebagai patokan untuk melihat seberapa besar tinggi upah dari sebuah daerah. Provinsi Jawa Timur kurang lebih adalah 3,8 ya upah minimumnya, upah minimum provinsi. Nah, coba bandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan, bekerja di pertanian. Mereka kalau yang orang bekerja di pertanian, misalnya rata-rata sehari dapat 75.000. Berarti kalau dia bekerja 20 hari, dia hanya dapat 1,5 juta. Kalau dia bekerja misalnya adalah 25 hari, berarti dia dapat sekitar kalau 30 hari aja ada 2.250.000. Berarti hanya kurang lebih hanya 2 juta. Bandingkan dengan mereka yang bekerja di misalnya di Surabaya atau di kota Sidoarjo yang mereka bekerja di pabrik-pabrik. Nah, inilah yang membuat kenapa misalnya gap ketimpangan antara pedesaan perkotaan, terutama terkait dengan kesejahteraan, ini adalah masih menjadi sebuah PR besar. Kita dalam hal ini tentunya upaya yang harus kita lakukan, terutama adalah menyangkut pembangunan pedesaan, harus menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa mendorong agar yang namanya orang-orang di desa ini bisa beraktivitas yang lebih baik sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang lebih banyak pula. Kita melihat kenapa di pedesaan seperti itu banyak sekali pedesaan itu kalau bekerja masih di dalam sektor primer. Banyak sekali mereka bekerja misalnya hanya untuk menanam padi, setelah padi tersebut adalah dipanen langsung dijual. Kegiatan-kegiatannya sifatnya adalah pasca panen belum menjadi sebuah katakanlah di sini adalah kelaziman. Sehingga akhirnya kalau kita bisa perbandingannya, kalau misalnya padi tersebut dijual dalam bentuk misalnya padi basah, tentunya akan berbeda harganya ketika dijual dalam bentuk padi kering. Ketika dijual dalam bentuk beras tentunya akan berbeda.
dalam setiap satuan yang dia jual. Apalagi mungkin sudah ada yang namanya usaha budidaya, usaha pasca panen. Misalnya adalah beras dibuat katakanlah berbagai aneka makanan. Ini sudah akan berbeda dari setiap 1 kilogramnya, dari mulai tadi gabah, kemudian gabah pun mulai dari adalah gabah basah, gabah kering, kemudian beras, kemudian olahan dan sebagainya. Ini adalah merupakan PR yang menurut saya yang terus harus kita kembangkan, terutama untuk menjadikan desa-desa ini menjadi bukan sebagai istilahnya adalah tergantung kepada perkotaan, tapi adalah tercapai sebuah relasi hubungan yang seimbang antara perkotaan dengan pedesaan, di mana kalau relasi seimbang adalah desa butuh kota, kota juga butuh desa. Atau paling tidak adalah bagaimana kita juga bisa menahan agar angkatan muda kerja itu tidak lari dari desanya. Ini adalah fakta yang menyangkut masalah tadi pengangguran, terutama perspektif yang menyangkut perkotaan dan perdesaan. Nah, saya ingin membahas isu yang kedua. Tadi kan kondisi dari tenaga kerja Indonesia. Yang kedua adalah peluang dan tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa penduduk usia produktif Indonesia ini adalah sebuah kondisi yang saat ini berada di dalam sebuah peak puncak yang memang menurut banyak ahli ini sangat menguntungkan. Situasi yang dikenal dengan bonus demografi ini tidak akan lama terjadi. Kita lihat dari sisi projection ya. Ini UN Population Projection 2017. Ini sudah 5 tahun ya, 6 tahun. Kita melihat Indonesia ini garisnya merah ini ya. Garis merah Indonesia ini ketika tahun 2000-an, ini kan kita ini mendaki. Nah, saat ini 2020 sampai sekitar 2035 ya. Ini kan 2035. Ini Indonesia akan mendapatkan sebuah puncak penduduk puncaknya dari penduduk yang usia muda produktif. Nah, ini kalau kita lihat, Anda bandingkan misalnya adalah negara-negara lain. Misalnya adalah yang high income country. Ini adalah yang garisnya adalah garis hijau muda ini. Ini dia mengalami sebuah proses, di sini adalah di situ decreasing, penurunan. Berbeda dengan kita. Dan gap-nya Anda lihat ini adalah semakin jauh. Artinya di sini adalah mereka mengalami penuaan usia penduduk atau aging population. Proporsi usia muda adalah mengalami penurunan dan ini tentunya akan berakibat cukup serius, terutama menyangkut masalah kelangsungan produktivitasnya. Kenapa terkait saat ini kita sebetulnya mendapatkan situasi yang sangat bagus atau golden opportunity untuk kita bisa menjual atau kita istilahnya meningkatkan tingkat kompetisi dari angkatan kerja kita ini. Sebelum nanti kita lihat ini garis hijau yang mana orang penduduk Afrika ini meskipun saat ini adalah komposisinya banyak usia muda, tapi sebentar lagi nanti sekitar tahun 2050-an mereka ini adalah menyalip kita terutama dari sisi angkatan usia kerja produktif. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ya negara proporsi penduduk usia muda di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding dengan negara rata-rata ASEAN. Ini adalah Southeast Asia yang biru. Lebih tinggi. Jadi dibanding negara-negara misalnya Singapura, kita saat ini sudah melihat mereka mengalami fenomena sama negara-negara maju seperti negara Korea, negara Jepang, negara Cina. Mereka saat ini menghadapi penduduk usia yang menua. Karenanya itu banyak sekali kita lihat orang-orang tua masih mereka dipekerjakan. Mereka masih bekerja, tentunya mungkin dengan banyak alasan, tapi pada intinya ruang-ruang untuk para angkatan kerja yang sebetulnya sudahnya pensiun itu masih diisi. Anda juga lihat misalnya ke Changi ya, ini kita melihat banyak sekali di situ orang-orang yang sebetulnya kakek-kakek, nenek-nenek yang mereka itu masih melakukan suatu pekerjaan. Baik misalnya adalah mengumpulkan, misalnya adalah sampah, kemudian juga membersihkan toilet dan sebagainya. Ya mungkin dalam ini adalah orang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda-beda ya.
Artinya, wah ini orangnya hebat ini, meskipun tua tapi tetap bekerja. Tapi ada juga orang mengatakan ini sudah tua kok masih saja bekerja, kapan istirahatnya? Bisa saja lah hal itu bisa berbeda-beda, tapi pada intinya mereka mengalami satu fenomena pula yang sama dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan, Jepang, kemudian Korea, penduduknya semakin sepuh itu. Nah, ini tadi saya katakan tantangan next ya 2070 adalah Afrika. Tapi kita masih ada waktu sebelum 2035-an, berarti kan kita ada masih sekitar 12 tahun untuk betul-betul memanfaatkan situasi bonus ini. Harus kita rubah, harus kita konversi bonus demografi menjadi bonus ekonomi. Yang memang ini nanti akan memberikan nilai-nilai ekonomi bagi kita, nilai manfaat ekonomi, agar tentunya harapan-harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah kekuatan negara yang berkekuatan ekonomi baru ini bisa kita laksanakan. Kita memang berbagai prediksi ya, saat Indonesia emas 2045, Indonesia akan mengalami sebuah transformasi ekonomi yang luar biasa. Saat ini kita nomor 15 negara yang berpenghasilan besar GDP kita. Banyak yang namanya di situ lembaga-lembaga survei mengatakan Indonesia itu bisa menjadi 5 besar. Tapi itu menurut saya adalah prediksi. Prediksi bisa saja adalah sesuai, bisa saja tidak sesuai. Bagi kita yang lebih penting adalah menciptakan kondisi bagaimana prediksi itu bisa kita istilahnya kita upayakan agar nanti faktanya itu adalah mendekati. Tentunya kalau kita studi tentang masalah SDM, ya fokus adalah bagaimana SDM, sumber daya manusia ini betul-betul memanfaatkan kesempatan ketika dalam usia produktif, betul-betul kita upayakan agar produktivitas kita lebih tinggi. Kunci produktivitas tentunya sebetulnya adalah kompetensi. Yang tentunya yang lain adalah misalnya adalah dari sisi loyalitas, kemudian etos kerja, ini adalah juga menjadi satu pengaruh variabel yang berpengaruh pula. Namun kalau seandainya tadi dia kompetensi ditambah dengan etos dan integritas, ini saya yakin akan bisa menjadi kontributor atau faktor determinan untuk menentukan tingkat produktivitas. Orang misalnya adalah bekerja produktif karena dia memahami bagaimana cara bekerja dengan yang baik dan yang benar. Orang tahu bagaimana dia bisa mengembangkan dari usaha-usahanya apabila dia memiliki pengetahuan untuk mengetahui kira-kira hal apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi, improvement atau peningkatan kinerja dengan melakukan inovasi dan sebagainya. Ini tantangan yang menurut saya sesuatu yang harus kita jemput, sesuatu yang harus kita respon agar yang namanya ketika berkah ini diberikan kita betul-betul bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi negara yang berkekuatan atau menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Saya sedikit mau mengatakan lagi, cerita-cerita tentang Korea dengan Jepang menurut saya ini adalah cerita yang bisa dijadikan teladan. Mereka memiliki semacam kondisi yang terkait dengan keterbatasan. Namun demikian, karena dia itu mampu mengelola SDM-nya dengan baik, akhirnya dia bisa mampu mengkonversi yang namanya berbagai tantangan-tantangan tadi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif akhirnya menjadi negara yang sangat maju. Korea Selatan itu luar biasa, dari negara pasca perang ya sampai sekarang sebenarnya belum selesai perangnya, tapi dia mampu setelah perang Korea, dia mampu berkembang, bangkit dan bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Kemudian demikian juga Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dia juga bisa mampu bangkit dan memanfaatkan momentum bonus demografi untuk produktivitas
Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit break ya. Yang kedua, isu yang memang menurut saya yang harus kita respon dengan baik adalah isu yang menyangkut masalah perubahan jenis pekerjaan dan juga adopsi di tempat kerja. Dampak penerapan teknologi di tempat kerja ini mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan pekerjaan yang hilang. Ini adalah adalah pekerjaan yang baru samping kiri, kemudian yang samping kanan adalah pekerjaan yang hilang. Ini adalah dari prediksi ya dari lembaga World Economic Forum ya. Artinya di sini Forum Ekonomi Dunia ini melihat jadi bahwa dua kondisi tadi ini adalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ini pekerjaan yang banyak sekali ditopang oleh pekerjaan yang berbasis teknologi informasi. Dan banyak yang pekerjaan yang hilang adalah mereka yang pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan yang sifatnya adalah manual. Ini sebuah kondisi yang memang saat ini kita hadapi, bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain ini menghadapi situasi yang mana pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu manual, pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan tenaga-tenaga orang ini semakin hilang. Semuanya adalah diganti dengan yang sifatnya adalah mesin. Dan ini tentunya, adalah digantikan dengan digital. Dan tentunya, ini akan menjadikan bahwa kita ini harus betul-betul siap dan tanggap untuk untuk merespon dengan baik. Nah, ini kita lihat misalnya adalah faktor yang terkait dengan yang paling banyak adalah digital labor platform. Jadi orang sekarang ini kan kalau digital labor platform itu bekerja adalah mereka adalah bukan misalnya langsung kepada pemberi kerja, tapi bekerja pada aplikasi. Orang misalnya saat ini kadang-kala orang yang bekerja di sektor transportasi banyak sekali ya, yang misalnya adalah jasa-jasa yang sifatnya ojek online. Apapun namanya lah, Maxima, kemudian Maxim, kemudian Grab, kemudian ada juga Gojek. Ini kan sebetulnya kan platform digital yang memang istilahnya muncul karena adanya yang namanya perkembangan teknologi informasi. Memang tidak mudah ya, ini tiba-tiba muncul, kadangkala kita instrumen-instrumen policy yang lain kita belum terlalu siap. Hari ini tadi saya baru saja karena agak susah masuk kantor, karena ada demo dari para pelaku dari ojek online. Jadi banyak sekali driver-driver, baik yang Grab, mobil, ataupun sepeda motor, yang mereka ini tadi protes. Karena ya banyak sekali tentunya yang hal-hal yang biasa di tempat lain. Kalau cara kerja yang sifatnya konvensional bekerja kepada pemberi kerja, kan jelas. Misalnya terkait dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan, kemudian yang terkait hak-hak, misalnya kalau dia hak cuti, kemudian hak-hak yang menyangkut ketika pensiun dan sebagainya ada. Tapi ketika yang ini kan memang masih terjadi semacam ruang yang kosong yang memang sampai saat ini kita pemerintah pun masih belum memutuskan kira-kira bagaimana skenario kita, cara kita untuk kita melakukan atau katakanlah di sini merespon dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya ini tidak merugikan, baik bagi penyedia platformnya ataupun juga dari para pekerja itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat ya, ini kan dari bisnis modelnya, ini kan ada yang misalnya untuk recruitment and matching, itu juga melalui intermediasi. Sekarang banyak sekali yang platform-platform untuk misalnya adalah business matching, rekrutmen, ini bukan langsung, tapi adalah melalui virtual. Kemudian juga adalah untuk rules and governance.
Jadi membuat aturan sebagainya pun itu juga apa namanya menggunakan yang namanya di sini adalah intermediasinya adalah menggunakan adalah digital. Nah, jadi kalau kita lihat mediasi pekerjaan itu ada dua. Misalnya kita nih, kalau mediasi di dalam digital labor platform. Yang satu adalah yang menggunakan misalnya online web-based platform. Jadi kayak misalnya pekerjaan adalah freelance dan content based. Kemudian competitive bargaining, medical consultation. Ini sudah banyak sekali yang menggunakan adalah di sini adalah apa namanya digital labor platform menggunakan jasa online. Kayak misalnya medical consultation, konsultasi medis ya kedokteran sekarang sudah banyak sekali berkembang. Bahkan beberapa lembaga-lembaga filantropi pun juga sudah memiliki yang namanya medical consultation. Dan ini sudah menjadi kebutuhan. Kalau dulu saya pernah nggak membayangkan kita konsultasi karena sakit pasti ke dokter. Kalau sekarang enggak, kita tinggal saja janjian pada dokter, kemudian kita misalnya di situ setelah janjian kita menentukan kira-kira bisa konsultasi. Kita bisa kirim misalnya kalau misalnya keluhan-keluhan yang sifatnya fisik kepada mereka. Ada juga ada location based platform. Jadi di sini adalah berbasis kepada lokasi. Misalnya adalah taksi, jasa delivery, kemudian domestic work, care services dan sebagainya. Kalau yang online tadi kan tentunya adalah lebih luas cakupannya. Kalau yang di sini adalah berdasarkan tetap online, tapi adalah location based. Nah, berdasarkan lokasi. Saya tadi kemarin saya pulang ke Ponorogo misalnya, saya juga baru tahu ternyata yang namanya Grab yang sudah sampai betul-betul juga di sampai kota-kota kecil termasuk di Ponorogo. Wah, betul-betul ternyata kondisi ini memberikan sebuah katakanlah pesan bahwa ternyata sudah mulai yang namanya digitalisasi ini tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di kota-kota kecil bahkan di pedesaan. Ini adalah fenomena yang kedua tadi saya katakan adalah yang menyangkut masalah digital platform. Kemudian yang selanjutnya yang di sini adalah peluang dan bisa menjadi peluang dan tantangan adalah menyangkut masalah fleksibilitas dalam hubungan kerja. Jadi digitalisasi ini mendorong berkembangnya hubungan kerja yang semakin fleksibel. Hal ini menemukan momentumnya seiring dengan besarnya penduduk generasi milenial dan zilenial di Indonesia. Kedua generasi ini memiliki karakteristik yang relatif selaras dengan hubungan kerja yang fleksibel. Nah, jadi generasi Z ini adalah sebuah generasi yang sebetulnya generasi lahir bersamaan dengan masifnya digitalisasi. Jadi anak-anak orang-orang yang bukan anak-anak lagi ya. Orang-orang yang lahir 81 sampai 96 ini kan saat ini usianya 24 sampai 39 tahun. Ini adalah generasi yang mana di situ sudah begitu familiar dengan kita menggunakan yang namanya teknologi informasi. Meskipun mungkin belum terlalu masif, dan itu menemukan momentumnya lagi adalah pada anak generasi Z yang lahir 97 sampai 2012, yang usianya saat ini 8 sampai 23 tahun, mereka ini amat sangat familiar dengan yang namanya digital. Jadi dalam hal ini generasi Z ini adalah merupakan generasi digital native, di mana penggunaan teknologi digital pada kehidupan kesehariannya sangat betul-betul mendalam dibandingkan dengan generasi sebelumnya, termasuk generasi milenial. Dan generasi Z tidak memiliki ini adalah tadi yang saya sebutkan adalah kekuatannya. Mereka sangat digital native, mereka sangat istilahnya fluent, sangat betul-betul sangat familiar untuk menggunakan yang namanya teknologi digital. Gadget bukan sesuatu yang sangat asing. Bahkan anak sejak lahir pun itu sudah diperkenalkan dengan gadget. Meskipun itu banyak sekali para psikolog ini mengkritik, dampaknya tidak kalah seriusnya dengan memberikan anak sejak kecil pengenalan kepada gadget. Banyak sekali yang di situ misalnya adalah
hal-hal misalnya lambat untuk ya, misalnya adalah lambat untuk melakukan bicara. Ya karena ketika kadangkala mereka sudah terbiasa untuk melakukan, anak-anak itu adalah biasa dengan gadget. Nah, hal lain yang juga perlu kita waspadai dari berbagai analisis kami, bahwa generasi Z ini terjadi adalah kelemahannya adalah dia tidak memiliki sebuah komitmen jangka panjang, artinya loyalitasnya ini kurang. Dan hanya melakukan pekerjaan selama hal itu membuat mereka senang. Mereka juga tidak memiliki batasan yang jelas antara work dan entertainment. Salah satu bentuknya adalah pekerja digital nomaden yang mengusung konsep worktainment. Jadi bekerja juga sekaligus entertainment, hiburan. Inilah yang membuat mungkin pola hidup, gaya hidup ini berbeda antara generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Mungkin generasi Z dan Y hampir sama lah, tapi dibanding dengan generasi X, dengan generasi baby boomers, ini sangat berbeda. Saya kebetulan lahir di dalam generasi X. Ini konsep kami ketika bekerja adalah konsep bekerja yang relatif statis. Sekali kita masuk dalam sebuah pekerjaan tidak akan berubah-ubah. Ya jadi PNS, saya sudah hampir 30 tahun ya tetap jadi PNS. Mereka yang bekerja di swasta ya sama, mereka sangat panjang sekali bekerja di swasta. Jarang, kalau anak-anak sekarang tidak. Hari ini bekerja di perusahaan A, besok bisa berpindah perusahaan B. Dan inilah yang menjadi sebuah mungkin menjadi masalah atau bahkan mungkin juga ada problematika, tapi bisa saja adalah cara kita untuk melihat perspektifnya harus berubah. Nah, ini sebuah pilihan yang menurut saya tentunya harus bagi kami terutama adalah dari sisi policy, kita harus betul-betul menempatkan di dalam sebuah kebijakan yang tepat agar policy yang kita hasilkan ini betul-betul policy yang sesuai dengan kondisi yang namanya saat ini dihadapi. Terutama adalah kita menghadapi angkatan kerja, generasi Z dan generasi Y tadi. Tadi saya katakan worktainment tadi, contohnya gini, mereka katakanlah ketika bekerja, kadang-kadang tidak terlalu berpikir jangka panjang bagaimana untuk saving. Beda dengan angkatan generasi X. Kalau kita bekerja, selain kita konsumsi, kita mencoba untuk saving. Karena apa? Karena kita melihat bahwa kita tidak terlalu banyak punya kemewahan. Artinya kita itu diwarisi oleh sebuah kondisi yang sulit. Sehingga mau tidak mau, agar kita tetap survive, maka kita harus punya saving yang banyak. Kalau anak-anak generasi Z tadi tidak. Pokoknya sekali ada pekerjaan, ya udah nanti kita enjoy aja. Ya mereka banyak sekali setelah baru pekerjaan setahun atau setengah tahun, dia berpikir kapan dia harus melakukan entertainment. Dia pergi misalnya ada dalam bentuknya macam-macam entertainment. Bisa dia adalah untuk konsumsi misalnya untuk melihat konser atau menikmati indahnya alam apapun lah. Atau yang dan di sini yang memang membuat mereka itu enjoy. Jadi hidup bagi dia adalah mungkin tidak ingin terlalu stres lagi. Kemudian hal lain ya, ini yang mungkin juga harus kita respon adalah semakin cairnya yang namanya konsep tempat kerja. Jadi konsep tempat kerja ini dikenal adalah misalnya macam-macam. Adalah working from home, ada atau remote working. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ini salah satu contoh lowongan pekerjaan. Ini lowongan pekerjaan ya. Yang ada di sini, lowongan di dekat Kota Jakarta, daerah ibu kota Jakarta. 3 hari yang lalu pekerjaan tetap komputer IT, periklanan dan pemasaran. Kita lihat di sini, ya ini ada pekerjaannya tetap, pekerjaannya ini melalui mereka dia bekerjanya tidak harus di dalam kantor, tapi dia bisa bekerja dimanapun juga. Nah, perusahaan tadi tidak segan-segan menawarkan lowongan dengan pola remote working untuk menarik perhatian calon pekerja.
Inilah tulisannya kan, remote. Indonesia remote working. Jadi bekerja dimanapun, dan memang jenis-jenis pekerjaan seperti tadi, misalnya adalah IT, komputer dan TI, iklan dan pemasaran kan bisa dilakukan dari manapun. Ini sudah menjadi sebuah tren ya. Ini beberapa contoh saja. Tidak seperti yang misalnya dulu adalah program jenis pekerjaannya PT apa, pekerja juga adalah di tempat itu disebutkan. Mereka harus masuk tiap hari dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita melihat berakhirnya pandemi tidak serta-merta menghapus pola remote working, tapi akan muncul pola hybrid ketimbang kembali sepenuhnya work from office. Saya rasa bukan hanya di swasta ya, pemerintah sendiri pun beberapa instansi saat ini juga sudah mulai menerapkan konsep hybrid. Jadi bekerja tidak harus semuanya ada di kantor, tapi sebagian pekerjaan, misalnya kalau edaran dari Kemenpan kemarin, kalau yang sifatnya tidak langsung berinteraksi dengan pelayanan masyarakat, bisa saja bekerja adalah dari rumah. Contohnya, mereka yang bekerja di unit-unit analisis, bekerja yang di situ misalnya sifatnya advisory. Kan di dalam unit di pemerintahan kan ada misalnya Badan Perencanaan Pengembangan, atau Barenbang, atau badan pelatihan, itu biasanya bisa. Dia ngajarkan bisa seperti saat yang saya lakukan. Tidak harus saya pergi ke UB, tapi saya masih tetap di Jakarta, kita masih tetap bisa mengajarkan, menyampaikan materi dengan apa namanya, tidak ada sesuatu yang berkurang. Cuman memang dalam banyak hal, saya pengen juga, saya sudah sampaikan kemarin ke UB, ya once maybe a month ya, sekali dalam sebulan saya mungkin perlu untuk pergi ke Brawijaya untuk katakanlah mendapatkan feeling ya, get the feel. Karena agak berbeda kalau kita interaksi langsung dengan interaksi yang sifatnya virtual, kadang-kala kita lebih ya emosionalnya lebih terbangun. Tapi ya enggak apa-apa kalau memang kita kondisinya agak sulit, kita apa namanya masih melakukan semacam pola yang nanti tadi yang saya katakan adalah pekerjaan yang sifatnya remote working. Nah, hal lain yang juga menjadi fenomena adalah virtual migration. Virtual migration ini adalah meskipun secara fisik bekerja tidak bermigrasi, namun labor power-nya bermigrasi menembus lintas batas negara. Pekerja bisa mendapatkan pekerjaan dari belahan dunia manapun dan melakukan pekerjaan tersebut di negara asalnya, serta mendapatkan income sebagai akibat perkembangan teknologi digital, yang inilah yang disebut dengan migrate without migration. Jadi saya tinggal di Jakarta, tapi saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan dari Jakarta, bisa saja di luar Indonesia, dan itu banyak sekali. Makanya Anda lihat kalau dalam film-film baik yang Netflix atau film-film yang apa namanya di situ Marvel ya, itu ada beberapa yang namanya tenaga-tenaga misalnya animation, itu adalah orang Indonesia dan mereka bekerja tidak langsung di Hollywoodnya ya, tapi mereka itu bekerja dari Indonesia. Dan itu banyak sekali. Memang tantangannya kadang-kala ya butuhkan energi yang cukup prima ya, karena orang-orang bekerja seperti ini biasanya tidak memiliki waktu kerja yang pasti, waktu kerja ya jam kerja yang pasti, yang adanya adalah waktu kerja. Bisa bekerja malam hari, apalagi kalau misalnya kita tuh mitra kita dengan Amerika yang selisih waktunya 12 jam, berarti saat mereka malam kita siang, saat kita siang mereka malam. Padahal kerjanya kan mereka siang, berarti kita malam terus harus sering lembur, dan itu menjadi sebuah tantangan sendiri. Dan hal lain yang juga mungkin dia menyertai virtual migration ini ya, tadi saya katakan adalah pekerja-pekerja nomaden. Mereka ini bekerja, tapi mereka itu berpindah-pindah orangnya. Mereka ada bekerja di Bali, mereka ada di Malang, tapi mereka tinggal di daerah itu, tapi mereka tidak bekerja di situ, tapi tetap bekerja. Misalnya adalah kalau turisnya dari Australia, mereka tetap bekerja di perusahaan Australia. Kalau dari Amerika, tetap Amerika, Jepang dari Jepang, kemudian dari Timur Tengah dan sebagainya.
Misalnya adalah pada saat misalnya musim-musim panas itu kan banyak sekali turis-turis yang datang, mereka itu berlibur. Padahal mereka tidak fully adalah holiday, tapi adalah mereka kadang-kala juga masih tetap bekerja. Inilah yang memang harus kita respon fenomena yang terkait dengan virtual migration atau nomad migration. Nah, kemudian kita lihat ini kalau dari sisi hal lain yang menyangkut masalah misalnya adalah rendahnya digital skill yang menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan industri di masa yang akan datang. Kami melihat ya, Bapak Ibu sekalian, kalau secara umum hampir semua perusahaan ketika kita lakukan survei, ini data survei yang cukup baru dari Accenture ya, itu ini indeks masyarakat digital Indonesia, ini mereka banyak mengatakan adalah sangat penting, 63%. Kemudian dia secara umum bagaimana tingkat kesulitannya mencari karyawan, mereka bilang sangat sulit, 52%, 42% sangat sulit, sulit adalah 52%, berarti 56%, 56% mengatakan adalah sangat sulit untuk mencari karyawan yang memiliki yang namanya kemampuan digital. Kebanyakan mereka ini adalah ya kalau melihat misalnya proporsi ditanya pernahnya enggak, ini adalah masih kebanyakan adalah sifatnya cukup dasar. Mulai dari ada misalnya office tools, kemudian juga menyangkut pencarian internet, kemudian editing dan sebagainya. Ini pernah, tapi kecil-kecil ya. Apalagi IT project management ini semakin kecil. Dan kebanyakan ketika kita tanya perusahaan-perusahaan kenapa masalahnya, kelemahan dari kandidat pegawai Indonesia apa? Kebanyakan dia mengatakan kemampuan implementasinya itu masih belum memadai. Masih banyak yang sifatnya adalah teoritis, kemampuan yang dimiliki terlalu umum, pengalamannya juga belum memadai, dan adaptasi yang cukup lama dengan untuk menyelesaikan permasalahan digital di perusahaan, dan juga yang lebih lagi adalah tingkat remunerasi yang diinginkan adalah cukup tinggi. Ini adalah sebuah problematika yang menurut saya kita sebagai terutama bagian dari akademisi, kita universitas, kita harus merespon fenomena seperti ini agar tentunya produk-produk pendidikan ini betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan dari lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah kelompok penduduk kelas menengah menjadi kunci transformasi ekonomi yang akan membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Kita melihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa tantangan lapangan kerjaan yang tercipta melalui transformasi struktural tidak menghasilkan perolehan produktivitas yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja kelas menengah. Lapangan kerja saat ini tadi sudah saya katakan banyak didominasi oleh sektor tersier, jasa yang produktivitasnya itu adalah rendah. Contohnya misalnya jasa untuk mengantarkan dan sebagainya. Ini kan sebagai pengantarnya, bukan sebagai developnya ini ya. Kemudian yang kedua, struktur usaha di Indonesia tidak kondusif bagi penciptaan lapangan kerja kelas menengah. Usaha atau perusahaan yang terbentuk di Indonesia kebanyakan usaha kecil yang bukan penyumbang, ya belum menjadi penyumbang lapangan kerja kelas menengah. Dan sifatnya karena informal tadi 2/3-nya adalah usaha rumah tangga, 45 juta pemilik dan 38 juta pekerja, dan hampir semua pekerja informal. Ciri pekerja informal ini adalah mereka ini adalah biasanya adalah up and down. Tingkat ketahanannya cukup rendah. Kadangkala ada, kemudian besok sudah nggak ada lagi. Karena yang kedua, yang tidak kalah penting, mereka ini tidak mendapatkan jaminan sosial atau proteksi terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan yang cukup. Nah, yang kemudian sektor manufaktur juga belum banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian UMB manufaktur asing di Indonesia tidak banyak. Indonesia kalah bersaing dalam menarik foreign direct investment. Ini tantangan kita untuk bagaimana
Kenapa misalnya munculnya Kementerian Investasi? Kenapa kita harus merubah undang-undang kita dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Salah satunya adalah bagaimana kita menarik investasi agar investasi ini bisa lebih tinggi dan Indonesia menjadi prioritas dari investasi. Nah, tenaga kerja tidak memiliki keahlian diperlukan untuk mengisi lapangan kerja kelas menengah yang menuntut okupasi ke arah yang lebih skill atau berkeahlian. Kita melihat tadi ya dari sampai 57% atau 56% angkatan kerja kita masih berpendidikan SMP ke bawah. Keluaran pembelajaran learning outcome juga masih rendah. Saat ini Indonesia yang masuk sistem pendidikan diharapkan dapat menyelesaikan 12,4 tahun sekolah, tapi sebenarnya masih sekitar setara 7,8 tahun sekolah. Artinya ini hampir SMP ya. Ini kan harusnya kalau 12 tahun ini kan sudah SMA, tapi kita itu masih berkutat atau masih di dalam level SMP. Ini adalah tantangan yang kita lihat, dan ini sumbernya dari Bank Dunia, Pathways to Middle Class Job in Indonesia 2021. Ini adalah tadi saya sampaikan tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Oke, demikian mungkin sampai sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Prof. Anwar, tadi kita ada kelebihan bonus demografi ya, Prof? Prof? Betul, ya, siap. Nah, terus saat ini di sisi lain kemampuan dalam digital kita rendah, ya kan? Untuk ini, Prof? Iya. Iya Bu, ya betul. Ya Bu Tati. Nah itu nanti apakah ada solusi? Terus apakah juga di sini kan kaitannya dengan Undang-Undang Ciptaker ya, Prof? Ya. Ini ada solusi untuk dilindungi ya, Prof ya? Ya. Gimana, Prof? Terima kasih Bu Tati ya. Betul. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa bonus demografi ini adalah sebuah kesempatan emas, golden opportunity. Sesuatu yang belum tentu terjadi bagi negara-negara lain. Kita 72% penduduk kita itu usia produktif, Ibu. Kalau dilihat rata-rata usia, katakanlah ini kalau nggak salah rata-rata usia penduduk Indonesia 29 tahun. Sebuah periode yang sangat luar biasa. Dan itu kalau kita bisa manfaatkan, ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar, terutama menjadi penggerak mesin perekonomian. Namun demikian, kita menghadapi kendala-kendala yang tadi saya sebutkan yang memang tidak mudah untuk kita carikan solusi. Pertama, tingkat pendidikan kita masih rata-rata SMP ke bawah. Yang kedua, tingkat produktivitasnya rendah. Kenapa mereka tingkat produktivitasnya rendah? Karena mereka tingkat pemahaman atau kompetensinya mereka juga rendah pula. Kenapa kompetensi rendah? Makanya ini karena mereka tidak memiliki semacam keterampilan atau keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dengan tantangan yang lebih tinggi. Padahal hari ini tantangan yang lebih tinggi salah satunya adalah menyangkut digitalisasi. Artinya sekarang kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah tergantikan oleh digitalisasi. Kita dalam berbagai sektor itu sudah memperkenalkan banyak sekali digitalisasi di dalam sektor usaha. Perikanan sudah dikenal namanya e-fishing. Kemudian misalnya pertanian itu kita kenal dengan namanya smart farming. Kemudian misalnya adalah yang terkait dengan logistik, terkait dengan apapun itu sudah tidak terhindarkan dengan digitalisasi. Namun demikian, tantangan digitalisasi tadi, ini kita masih melihat bahwa ternyata digitalisasi kita ini belum terlalu advance ya. Kita dari berbagai survei yang tadi ini Bu Tati yang sudah saya sampaikan, ini persentase yang mereka pelatihan saja ya. Pelatihan saja. Ini kebanyakan adalah mereka pelatihan-pelatihan yang sifatnya belum terlalu tinggi. Ya. Itu kita lihat mulai dari yang paling tinggi adalah office skills ya.
Office suite dan sistem operasi. Ini yang paling tinggi, Bu, masih 20,2%. Kemudian pencarian internet, surat elektronik, kalender, ini kemudian bawahnya editing, foto, video, kemudian desain grafis, aplikasi konten digital, terkait media sosial, ini ada, tapi belum terlalu banyak. Jadi pada intinya, kalau kita tadi mau mengejar, katakanlah kemampuan digital kita, harus ada penambahan kemampuan plus terutama kepada angkatan kerja kita. Jadi dalam hal ini saya sangat setuju, bagaimana misalnya dunia pendidikan, ini bukan hanya mereka lulus dapat ijazah, tapi mereka harus ditambahi kemampuan-kemampuan yang sifatnya adalah kemampuan keterampilan dalam bidang misalnya digital yang itu mereka bisa gunakan sebagai tambahan kompetensi untuk dia bisa memenangkan kompetisi pekerjaan. Kita memang kalau dilihat dari sisi kebutuhan, apalagi penduduk Indonesia yang sangat tinggi, ini kita kebutuhan untuk tenaga IT kita itu masih sangat kurang, Bu. Kemarin Jepang minta ya untuk kita ini adalah tenaga kerja IT. Berapa ribu mereka itu siap, tapi kita sendiri sebetulnya juga membutuhkan. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan ruang-ruang gap tadi bonus harus kita isi dengan tentunya adalah pemberian pengetahuan pendidikan yang sesuai dengan tren pekerjaan yang saat ini dan ke depan akan muncul. Tadi sudah saya sampaikan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, Bu. Mungkin tulisannya tidak terlalu jelas ya. Tapi nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat saya bagi bahannya untuk dijadikan sebagai bahan untuk melihat kira-kira apa saja. Artificial intelligence misalnya di sini. Kemudian data yang terkait dengan kemampuan untuk big data dan sebagainya. Ini adalah satu pekerjaan-pekerjaan yang saat ini menjadi tren dan itu tentunya akan menjadi kebutuhan ke depan yang harus kita peroleh. Demikian Bu Tati. Terima kasih. Prof, apakah saya salah ya dalam suatu pemikiran karena kita kekurangan di dalam kemampuan digital, apakah nanti peluang-peluang pekerjaan ini diisi oleh asing, Prof? Bisa saja, Bu. Tadi kan fenomena yang saya sampaikan, fenomena yang dikenal dengan virtual migration. Virtual migration kan sekarang tadi dengan adanya misalnya gini, konsep tempat kerja semakin cair. Ketika di sini mengatakan, katakanlah lowongan pekerjaan, program technical lead, tempatnya Indonesia, tapi adalah remote. Berarti ini kalau tidak diisi oleh orang Indonesia bisa saja diisi oleh orang lain. Ini sebuah tantangan. Sama juga ketika yang namanya misalnya Apple atau katakanlah di situ adalah Facebook atau Google, dia menginginkan lapangan pekerjaan, dia juga mencantumkan remote, orang Indonesia juga bisa mengisi. Jadi menurut saya Bu Tati, itu bisa menjadi kekhawatiran, tapi kekhawatiran tersebut tentunya sebetulnya menjadi semacam di sini adalah antisipasi kita. Bagaimana kita sebetulnya juga bisa memenangkan dari yang namanya kompetisi pekerjaan yang di sini saat ini sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah remote working. Bahkan Bu, kalau Ibu lihat ini kantor-kantor yang ada di Jakarta ini, banyak sekali kantor-kantor sekarang itu sudah mulai tutup. Karena apa? Karena mereka banyak orang itu disuruh bekerja di rumah saja. Karena bekerjanya banyak mulai bekerja yang sifatnya bisa dilakukan oleh remote working. Mudah-mudahan kekhawatiran Ibu adalah pemacu kita untuk mempersiapkan SDM kita sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja. Sedikit lagi, Bro. Apakah negara lain itu juga nggak ada suatu proteksi? Kita juga nggak ada proteksi karena itu sudah global. Gitu. Apakah sama? Betul, negara lain pun sama. Jadi negara-negara lain pun terkait dengan yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remote working ini juga mereka menghadapi kendala juga seperti di Indonesia. Tidak ada proteksi misalnya hanya untuk warga negara yang tidak. Karena kalau itu dilakukan,
itu hampir pertama tidak mungkin itu dilakukan karena ini kan sudah betul-betul melintasi batas dari kewarganegaraan lah. Jadi hampir sama, tinggal kita mungkin data yang lain nanti akan saya sampaikan Bu. Indonesia itu sebetulnya ada di mana ya? Nanti insya Allah di materi yang tanggal 16 ya saya sampaikan tambahan materi terkait dengan itu. Jadi sebetulnya enggak, ini adalah kita adalah menciptakan dalam kondisi seperti ini. Ini adalah yang menang, yang betul-betul lincah. Ini katakanlah yang akan memenangkan kompetisi Bu. Saya kebetulan punya pengalaman sendiri, adalah kebetulan dari anak saya itu beliau ada di luar negeri ya, tapi dia bekerja kadang-kala dari Indonesia, kadang-kala pergi lagi ke sana. Itu sudah hal yang biasa dan itu dilakukan bukan hanya oleh katakanlah mereka yang dari luar negeri, tapi juga orang-orang kita pun juga melaksanakan pekerjaan yang ada di luar negeri. Saya tadi contohnya juga kebetulan tetangga saya. Ini dia itu adalah sebagai animator. Dia itu adalah mendapatkan job terutama adalah dari namanya industri film Hollywood, Bu. Dia bekerjanya dari Indonesia. Ada juga dulu tenaga non PNS saya, dia keluar dari non PNS di Kemnaker, dia saat ini bekerja untuk perusahaan Amerika tapi secara online. Nah itu jangan sama toh, tinggal kita istilahnya di sini menurut saya tergantung kelincahan, tergantung kekuatan, tergantung kompetensi kita untuk kita bisa memenangkan sebuah persaingan lapangan pekerjaan tersebut. Dikit Prof. Gitu. Non sewu di Indonesia itu kan beragam Prof. Kemampuan wilayahnya, kemudian dari anak didik kita itu kan beragam. Yang kayak jenengan paparkan itu kayaknya peluangnya banyak untuk anak didik generasi muda yang di Jawa ya Pak. Salah nggak saya bicara gitu? Nggih, ngaten Bu, betul. Jadi begini, ini tantangan kita. Artinya kita tantangan, hambatan kita juga ada. Tadi Ibu persis nyampaikan. Tantangan kita yang juga tadi belum saya sampaikan menyangkut masalah sebetulnya kenapa tingkat digital kita rendah atau kenapa kesenjangan digital kita ini masih cukup rendah. Karena apa? Pertama, akses terhadap teknologi informasi ini kita belum merata di seluruh Indonesia. Kan kemarin ya ada kasus BTS pun juga ternyata juga diselewengkan kan. Kebetulan kan BTS itu kan bagus loh Bu, untuk memperluas jangkauan internet ke seluruh wilayah-wilayah terutama 3T. Tapi ternyata juga terjadi yang namanya di situ adalah abuse of power ya. Nah ini tantangan kita Bu tadi. Tantangan kita adalah pertama literasi yang digital yang memang harus kita lakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mau tidak mau pertama adalah akses internet harus lebih baik. Kemudian sebelum internet listriknya pun juga harus ada. Dan alhamdulillah kalau saya lihat dari data PLN sekarang hampir semua desa-desa di Indonesia ini sudah hampir semua sudah teraliri listrik. Kecuali ketika saya meninggalkan dulu Kementerian Desa sekitar 4 tahun yang lalu, itu masih ada sekitar 600 desa Bu, dari 75.461 itu adalah hanya dulu 5 tahun yang lalu 600 desa. Mudah-mudahan saat ini sudah nggak ada desa-desa yang tidak teraliri listrik. Jadi memang tantangan kita ini sangat luar biasa. Tapi selain sebetulnya adalah sektor-sektor yang sifatnya digital, sektor-sektor yang sifatnya non-digital pun kalau kita kelola dengan baik, terutama untuk daerah-daerah yang sifatnya daerah remote, ini masih ada peluangnya. Demikian Bu Tati. Saya memandangnya tantangan ini tidak hanya pada generasi muda, Prof. Gurunya itu loh, Prof. Kalau masih generasi mesin mengikuti atau MS-DOS itu gimana itu nanti mengejarnya, Prof? Nah itulah tantangan Bu. Kalau menurut saya sekarang kan ngaten ya. Sekarang memang kemarin agak begitu membedakan antara pendidikan dan pelatihan Ibu. Dulu kan pendidikan kerjaannya Kemdikbud, pelatihannya kerjaannya kementerian di luar Kemdikbud, terutama adalah Kemnaker.
Saat ini pemerintah sudah berupaya dari aspek regulasinya, ini ada yang namanya regulasi dikenal dengan Perpres nomor 68 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi yang namanya begini, di tempat-tempat kalau misalnya kuat untuk ada pelatihannya itu juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi termasuk guru-gurunya. Kami pun banyak Bu, BLK itu adalah yang ikut juga guru Bu. Nah ini kan sebagai bagian untuk meningkatkan pengetahuan. Tadi Ibu memang betul, beberapa desa kalau mesin ketik saya rasa kayaknya sudah agak susah ya. Sekarang kan kalau dari sisi komputer mungkin levelnya masih menggunakan level yang cukup bawah. Maksud saya generasi mesin tik ketika sekolah itu masih mesin tik. Tapi gini loh Bu, kita juga jangan underestimate loh Bu. Dari penduduk kita ini yang usianya 15 sampai 30 tahun, ini 25%, Bu Tati. Ini yang memang generasi mesin ketik, generasi yang namanya DOS, ini sebentar lagi saya rasa juga akan semakin mudah-mudahan ya, semakin istilahnya tergantikan oleh generasi-generasi yang tadi saya sebutkan, lahirnya generasi late X yang terakhir, atau generasi Y, apalagi generasi Z itu. Demikian Bu Tati. Halo? Bu? Halo? Teman-teman masih ada yang bertanya? Kalau masih diteruskan kalau nggak ada bertanya, Prof. Mohon izin Bu, untuk hari ini bisa nggak saya izin dulu agak percepat karena kebetulan ada agenda dan saya nanti janji untuk yang tanggal 16 kita lebih lama untuk diskusi karena ini menarik. Ini masih kalau slide-nya tuh masih ada 38 slide Bu. Yang lingkungan pendidikan lingkungan juga belum nih Prof ya. Nanti kita minta. Berarti ini kita hentikan dulu Pak Prof ya. Ya. Kita untuk hari ini saya rasa cukup, nanti bahannya bisa saya sharing ke Ibu, Bapak Ibu sekalian, terutama lewat Bu Tati, dan insya Allah nanti kita ketemu tanggal 16. Nanti kan tentang lingkungan juga belum, dan ini kan yang menurut saya juga nanti sangat menarik, terutama adalah lingkungan. Saya cukup lama itu di ini Bu, di Kementerian Desa ya. Jadi ini kan menyangkut masalah gimana kita respon terkait dengan problematika pedesaan. Kalau kita lihat kan problematika pedesaan itu juga salah satunya problematika lingkungan kan. Itu. Matur nuwun Prof. Matur nuwun, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum. Ini nanti ditutup Mbak Dewi. Monggo silakan Bu Dewi. Mbak Dewi tutup dulu ya. Demikian tadi penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Terima kasih sekali lagi kami hadirkan Prof. Anwar Sanusi PhD. Matur nuwun Prof. Sami-sami. Penjelasan dan kesempatan membagikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada kami. Juga terima kasih kepada Ibu Dr. Hartati Kartikaningsih telah memandu jalannya diskusi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan 3-in-1 S2 PSLP dan S3 Ilmu Lingkungan. Perkuliahan ini masih akan dilanjutkan kembali untuk satu kali pertemuan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Profesor Anwar Sanusi PhD. Saya mewakili panitia dan teman-teman tim teknis yang bertugas pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara. Baik Bapak Ibu, mari kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Semoga kegiatan yang telah kita selesaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati mohon izin, Bu Dewi matur nuwun, Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Izin juga ya